Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan diskusi pada tugas mata kuliah hasil hutan bukan kayu, di mana diampu oleh Bapak Zulkafli Eshud MSc. Mengenai submateri yang akan kami bahas, yakni tentang bambu. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Nasma selaku moderator, dan di sebelah kanan saya atas nama Jihan Fahira S. Saya atas nama Ana. Saya atas nama Feranita. Saya atas nama Nur Indah. Dan saya atas nama Novita Sari Parenden. Ya, baik, langsung saja kita mulai pembacaan submateri dimulai oleh saudari Jihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yaitu morfologi bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai batang, berongga, dan beruas-ruas. Banyak jenisnya di dunia, terdapat 1.250 sampai 1.500 jenis. Sedangkan di Indonesia terdapat 154 jenis bambu. Setiap daerah keanekaragaman jenis bambu berbeda karena iklim, tanah, dan topografi. Tanaman bambu umumnya tumbuh dengan membentuk rumpun, akan tetapi di daerah subtropis atau beriklim sedang dapat hidup soliter. Pada jenis bambu tertentu, bambu memiliki percabangan dan membentuk perdu, dan ada juga jenis yang memiliki kemampuan memanjat. Baik, kepada saudari Indah, dipersilahkan. Yang kedua yaitu jenis bambu. Tanaman bambu-bambuan tentu memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadikannya khas sehingga dapat dibedakan dengan tanaman lainnya. Ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan bambu seperti yang pertama yaitu memiliki batang berongga, akar yang kompleks, daunnya berbentuk pedang, memiliki pelepah yang menonjol, batangnya terdapat bulu, beruas, berbuku-buku, berongga, berimpang, dan mempunyai daur bulu yang menonjol. Beberapa jenis bambu yang hidup di Indonesia seperti bambu Jepang yang persebarannya di sekitaran daerah Jawa. Yang kedua yaitu pring ori yang persebarannya di daerah Jawa dan Sulawesi. Dan yang ketiga yaitu loleba yang persebarannya ada di Maluku. Ya, selanjutnya kepada saudara Ana. Baiklah, saya akan membacakan tentang manfaat bambu. Adapun manfaat bambu antara lain yang pertama, sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Sebelum bahan plastik populer dipergunakan, bambu telah dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti sumpit, centong, dan spatula. Peralatan lain yang terbuat dari bambu yaitu bakul nasi, tampah, besek, topi bambu, dan sebagainya. Kemudian manfaat bambu yang kedua yaitu bahan konstruksi dan pembangunan. Yang ketiga, instrumen musik seperti pembuatan angklung, calung, dan seruling. Kemudian manfaatnya yang selanjutnya itu tanaman hias. Tanaman bambu banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias, mulai dari jenis bambu kecil hingga jenis bambu besar yang banyak ditanam sebagai tanaman pagar di pekarangan. Ya, baik, selain itu manfaat bambu terdapat juga sebagai meningkatkan volume air. Kemudian bambu bagi lingkungan dapat mencegah erosi. Selain itu menyerap karbon dioksida dengan baik. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi arang bambu. Kemudian bambu juga dapat dikonsumsi atau dimakan, dapat dijadikan sayur. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Nah, seperti contohnya itu ada di Cina, di mana di Cina itu pertumbuhan bambu sangat pesat dan dapat digunakan untuk pembuatan obat yang sangat terkenal di Cina. Selanjutnya kepada saudara Feranita. Baik, cara bambu berkembang biak adalah dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif yang
dilakukan adalah dengan menggunakan tunas. Umumnya tunas akan keluar dari bagian pangkal batang tumbuh. Bambu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Beberapa spesies dapat mencapai tingkat maksimum hanya dalam waktu 4 bulan. Ya, selanjutnya kepada saudara Novita. Ya, kemudian pada habitat bambu biasanya tumbuh di sepanjang Asia Timur mulai dari 50 derajat lintang utara sekalian hingga ke Australia bagian utara dan bagian barat India sampai Himalaya. Nah, bambu akan lebih cepat tumbuh ketika berada di tempat yang memiliki cuaca dingin dan juga lembab. Lokasi tersebut seperti sungai, tebing maupun pinggir danau. Kemudian di Indonesia, bambu hampir tumbuh di semua wilayah. Beberapa wilayah bahkan mempunyai tanaman bambu endemik yang hanya bisa tumbuh di daerah tersebut saja. Ya, baik. Kita masuk ke dalam memaparkan atau menceritakan bambu, bagaimana pertumbuhan bambu dan bagaimana warga dapat memanfaatkan bambu di daerah kita masing-masing. Terlebih kajian dulu. Baik, menurut informasi yang saya dapat di daerah saya itu bambu banyak digunakan para petani untuk dijadikan tangga, kayak untuk memanjat cengkeh. Ya. Oh, ya. Terus ada juga yang sebagai pagar. Ada juga untuk menghalang air itu, kayak kalau mau banjir di sungai tuh. Nah, itu Ya, bagaimana? ya ditanam di pinggir sungai supaya enggak masuk di kebunnya, enggak terlalu parah air banjir masuk begitu. Ya, kepada saudaranya. Kalau saya proses cara mengembangkan bambu di kampung saya itu tidak cuma menggunakan tunas, tapi sering juga orang-orang di kampung saya itu menggunakan batangnya ditebang baru langsung ditancap ke tanah, itu bisa tumbuh. Cara perkembangbiakannya seperti itu. Selain itu cara warga di kampungnya Ana ini, bagaimana caranya mereka memanfaatkan bambu? Memanfaatkan bambu itu seperti pembuatan alat musik seperti itu seruling. Juga sering digunakan untuk Ya, lanjut. tempat makanan, bakul. Kurang lebih seperti itu. Kalau saudari Veranita, oh sama ya? Sama. Sempat beda, sempat ada beda Perbedaannya kayak itu, ada perbedaan sih, kayak tapi kayak sama sih, sebagai hiasan. Gitu, tanaman hias gitu. Ya, lebih umumnya itu sebenarnya digunakan sebagai pagar, apalagi kalau sudah mendekati 17 Agustus ya, banyak yang menggunakan itu jadi pagar. Ya, Kalau saudara itu kayak kalau misalkan mau bikin rumah, oh iya, sebagai apa itu? Kalau baru dibangun atau biasa juga sebagai kerangka-kerangkaan. Ya, kami kerangka. Anu juga biasanya itu digunakan ke bikin atap rumah. Iya, dinding. Oh iya. Anunya kayak bambu kecilnya. Ada memang khusus bambunya memang. Bambu kecil yang bambu kayaknya itu deh. Bukan rotang. Bambu ada juga bambu. Oh iya, ada itu bambu kecil. Iya, bambu kecil ya, khusus untuk dibikin jadi taruh anyaman. Taruh dah. Itu bahasa Mandar. Kalau saudara Indah bagaimana? Ya, menurut pandangan saya tidak beda jauh dari Kak Jihan. Pemanfaatannya juga yang saya tahu cuman bisa dijadikan sayur. Selebihnya kalau obat-obatan saya belum pernah melihat. Bagaimana dengan saudara Novita? Kalau saya di tempatku perkembangan bambu itu kayak
tidak begitu banyak sih, cuman hanya di wilayah-wilayah kayak perhutanan, tapi bukan juga pedalaman. Terus itu bambu jarang sekali Ji juga digunakan, cuman kayak sama sih sebagai itu tunasnya dipakai biasa dibikin sayur, terus bambunya biasa dipakai kayak bikin pagar. Terus ada beberapa dari tempatku kan kayak mayoritas Kristen, biasa itu bambu dipakai untuk masak sayur begitu, bambu dipakai tuh masak ya, itu biasa dipakai. Terus kayaknya itu jadi yang lebih sering kulihat karena perkembangan yang pemanfaatannya bambu di tempatku itu kayak sedikit sih, karena kalau dibilang untuk bahan kayu bakar kayak tidak memungkinkan karena sebentar di menyala toh. Jadi kayak cuma dimanfaatkan seperlunya saja kalau bambu. Jarang juga tumbuh di kalau di daerahku jarang. Kayak Paling di pedalaman, hutan-hutan sih kalau di pinggir sungai ya, di hutan-hutan gitu. Kalau saya pribadi di kampungku, bambu sebenarnya itu kemarin banyak sekali pertumbuhannya di desaku, tapi lambat laun itu karena lahan-lahan yang di sana sudah dijadikan dibangun rumah di sana, kebanyakan sudah bangun rumah, jadi satu persatu tuh ya habis mati dan ditebang. Ya sebagian itu ada yang dekat sungai, kemudian itu yang masih ada lahan-lahan perkebunan dekat rumah warga itu sebagian ada. Nah itu biasanya digunakan warga untuk diambil dijadikan sayur. Selain itu biasanya juga memang dimanfaatkan itu yang punya lahan bukan orang di sana, tapi orang luar. Ya sudah dianukan juga, tidak apa-apa katanya ambil sana bambu ya. Itu selalu dimanfaatkan, bambunya dibikin pagar, atau bisa juga itu digunakan seperti tadi Novita tidak jauh beda juga bisa digunakan masak sayuran. Tapi kalau di kampungku tuh biasanya kayak ada kalau acara maulid biasa digunakan masak doda. Apa itu ya? Masak doda. Kayak apa itu? Itu yang nasi kayak apa di Demang ras tapi kita biasa doda di bambu. Harus ya biasa itu bambu pakai orang bikin kalau ada acara-acara kayak itu kemarin Orang menikah, apalagi namanya itu acara-acara apalagi daerah begitu ya. Kayak biasa dimakan bala suji. Ya. Pokoknya banyak sekali manfaatnya kalau masalah bambu ini. Bisa digunakan segala macam kerajinan. Banyak sekali. Mungkin kayak kurang lebih seperti pohon pisang deh. Manfaatnya. Maksudnya dipakai semua. Daun juga biasa dipakai daunnya bambu. Nah pakai orang bikin itu makanan yang dari ketan toh. Nah pakai bungkus itu. Iya itu juga. Tapi harus lebar. Biasanya juga itu bambu digunakan itu kayak sebagai penada air hujan. Aren. Oh iya. Penada airnya aren. Ya. Biasa juga digunakan sebagai tangga ya itu nih. Kira-kira bagaimana kalau di daerah masing-masing masih banyak bambu di daerah masing-masing? Kalau saya banyak sih. Kalau saya kan daerah pedalaman tertentu yang punya sedikit jadi kalau ada yang butuh bambu orangnya kita bilang begitu berapa tidak semua terjual balik dijadikan di sana seperti itu. Jarang juga di pinggir-pinggir jarang di pinggir-pinggir jalan gitu. Kok kayak di pedesaan-pedesaan sekali yang kayak dingin juga cuacanya begitu, bukan yang panas sekali. Kalau saya memang ya di kebun-kebun tertentunya orang karena kan memang awalnya itu rumah di situ di kebun juga itu habis ditebang ya. Di kampungku saya bambunya itu cuman bambu hijau, kan ada dibilang bambu kuning. Jarang juga jarang sekali bambu bambu hijau aja ada. Biasanya itu bambu kuning dijadikan obat. Biasanya dijadikan obat ya pengaruh mistis lah. Mistis. Obat pengaruh mistis. Itu tuh bambu kuning bisa dibikin obat ini tuh penyakit kuning. Juga bambunya. Itu tadi aku bilang tapi ini jadi. Hebat nih. Apalagi nih? Sudah. Kayak itu tidak. Itu dulu kira-kira ini ke depannya mau melestarikan pohon masing-masing di kampung? Kalau dilihat dari manfaatnya tuh ya
ya manfaat sama kegunaannya kan banyak ya, pasti ya. lebih lebih banyak dibutuhkan, jadi lebih banyak untuk dikembangkan begitu ya. Apalagi yang Kayak rumah itu tanam bambu nih petani juga. cengkeh Iya. pasti sangat butuh bambu. Berpotensi sekali tuh banyak bisa dikembangbiakkan ya diperkembangbiakkan kayak hewan saja sama gitu kan kalau tumbuhan dikembangbiakkan dikembangbiakkan bambunya di bagian-bagian yang dekat-dekat gunung tuh kayak di kampungnya kerennya sama anak ya dilestarikan. Kalau di kami di kampung ini ya di kebun tidak juga kita kebun tak ya kebunnya jiwarnya ada Yang penting bisa tumbuh. iya ya mungkin itulah tadi ya sebagian besar mengenai pembahasan kami tentang bambu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami perwakilan dari kelompok 3 berterima kasih atas sebanyak-banyaknya atas materi yang kami bahas pada hari ini. Apa yang mau dibilang nih? Mungkin itulah tadi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hurra!